Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Hartati, SPDMM, dari SMK Negeri 2 Sukabumi, akan memaparkan materi posting buku besar atau general ledger pada perusahaan dagang. Kemudian, contoh dan cara membuatnya. General ledger atau istilah bahasa Inggris dari buku besar umum merupakan alat yang digunakan untuk mencatat seluruh perubahan yang terjadi dalam suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Secara garis besar, buku besar berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Umumnya, buku besar menjadi buku utama pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan masukan dari semua jurnal akuntansi. Oleh sebab itu, buku besar digunakan sebagai dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Aktivitas mencatat buku besar disebut dengan posting, karena buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum atau jurnal khusus. Posting dilakukan setelah membuat jurnal umum atau jurnal khusus. Akun-akun yang terdapat di dalam buku besar digolongkan dalam akun real atau real account dan juga akun nominal atau nominal account. Akun real merupakan akun yang berada pada neraca, seperti utang, aktiva, modal, dan kewajiban. Sementara itu, akun nominal merupakan akun yang berada pada laporan laba rugi seperti akun beban dan pendapatan. Perlu diketahui yang dibutuhkan perusahaan tentu berbeda dengan perusahaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi keuangan, volume transaksi, aktivitas yang dijalankan perusahaan, juga informasi yang dibutuhkan perusahaan. Fungsi dan manfaat general ledger adalah: yang pertama, memposting seluruh transaksi yang terjadi berdasarkan akun-akun perusahaan. Yang kedua, menyeimbangkan debit dan kredit dalam akun perusahaan. Yang ketiga, pencatatan transaksi bisnis selama periode akuntansi. Dan yang keempat, mempermudah proses pembuatan jurnal penyesuaian berdasarkan data transaksi yang akurat. Buku besar atau general ledger. Yang pertama, buku besar berbentuk T. Buku besar berbentuk T adalah buku besar paling sederhana sekaligus menjadi buku besar yang paling sering digunakan. Perlu diketahui, buku besar berbentuk T digunakan untuk keperluan analisis transaksi dan menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Yang kedua, buku besar berbentuk skontro. Terdiri dari 2 kolom. Buku besar berbentuk skontro adalah versi lebih lengkap dari buku besar berbentuk T.
Buku besar berbentuk stafel. Buku besar berbentuk stafel memiliki bentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Buku besar berbentuk stafel terdiri dari dua jenis, yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal yang terdiri dari 3 kolom dengan lajur saldo tunggal. Selanjutnya, bentuk stafel berkolom saldo rangkap yang terdiri dari 4 kolom dengan lajur saldo rangkap. Posting dari jurnal khusus ke buku besar atau general jurnal. Pada perusahaan dagang, data yang digunakan mencakup data dari jurnal umum atau khusus yang memuat transaksi-transaksi terkait pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan. Sementara itu, jurnal umum memuat transaksi di luar jurnal khusus. Buku besar perusahaan dagang dapat dibuat dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Siapkan lembar buku besar yang akan digunakan. 2. Menulis tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada jurnal khusus atau tanggal terakhir bulan pada saat pengerjaan jurnal khusus. Dan yang terakhir, mengisi saldo pertama kolom buku besar. Saldo dapat diambil dari laporan neraca akhir tahun. Jika akun terkait tidak memiliki saldo awal, tetap tulis saldo awal pada kolom uraian dan tulis angka 0 pada kolom saldo. Menulis keterangan atau uraian transaksi pada kolom uraian. Jika sebuah akun memiliki nilai saldo awal pada neraca dari periode sebelumnya atau tahun lalu, kolom uraian ditulis dengan saldo awal. Selanjutnya, menulis nomor referensi pada kolom nomor referensi sesuai dengan jenis jurnal dan nomor halaman jurnal yang diposting. Selanjutnya, menulis nominal transaksi sesuai dengan kolom debit atau kredit pada jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menulis jumlah saldo sesuai dengan hasil penambahan atau pengurangan dari tiap-tiap transaksi yang terjadi pada akun terkait. Dengan demikian, saldo akhir buku besar dari akun tersebut akan diperoleh. Demikian pemaparan saya tentang posting jurnal khusus ke buku besar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.